harga pakan itu semakin hari semakin naik kawan-kawan. Maka kita sebagai peternak mandiri itu wajib tahu minimal salah satu pakan alternatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sehat selalu buat kawan-kawan semuanya. Ya kawan-kawan, budidaya maggot. Sebelum kita budidaya maggot, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita itu harus tahu dulu apa tujuan kita membudidayakan maggot. Apakah budidaya maggot ini menjadi usaha baru atau sebagai usaha pendukung usaha yang sudah ada? Usaha baru dalam artian misalkan kita bekerja sama dengan peternakan ikan, peternakan unggas, lalu kita menawarkan produk yang kita miliki, atau kita mengolah sendiri maggot menjadi barang atau bahan-bahan turunan lainnya. Misalkan kita olah menjadi tepung maggot kering yang kita pasarkan sendiri, atau ini sebagai usaha pendukung kita yang sudah ada. Misalkan kita memiliki peternakan ayam, peternakan ikan, maka otomatis ini bisa menjadi usaha pendukung usaha kita yang sudah ada. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui adalah di mana sumber pakan maggot nanti kita dapatkan. Nah kawan-kawan, kita ketahui bahwa maggot ini adalah makhluk hidup yang membutuhkan pakan sebagai kelangsungan hidupnya, maka kita harus menyiapkan pakan atau makanan bagi maggot-maggot ini. Misalkan kita mengambil dari sampah atau limbah pasar, karena maggot ini biasanya dibudidayakan dengan menggunakan limbah atau sampah organik. Nah ini bisa kita ambil dari limbah pasar atau limbah rumah makan atau limbah pabrik industri, misalnya dari limbah pabrik tahu, ampas tahu, atau dari pabrik roti, limbah pabrik roti, atau dari limbah peternakan, yaitu kotoran hewan atau kohe yang dihasilkan dari peternakan. Kemudian yang ketiga yaitu persiapan. Persiapan ini berupa sarana dan prasarana. Misalkan tempat penetasan telur maggot, tempat pembesaran maggot atau biopon, kemudian kandang BSF sebagai tempat produksi telur BSF, dan juga sarana angkutan. Ini jika kita menggunakan sampah atau limbah organik dari luar. Nah kawan-kawan, sebagai peternak unggas atau ayam, sebenarnya kita sudah memiliki 2 poin dari yang saya jelaskan tadi. Yang pertama tujuan, yang kedua sumber pakan bagi maggot nantinya. Untuk tujuan, seandainya budidaya maggot kita ini nanti belum memiliki pasar, tapi minimal maggot yang kita hasilkan ini bisa kita manfaatkan sebagai pakan ternak dari peternakan kita sendiri. Yang kedua,
untuk sumber pakan maggot itu kita bisa memanfaatkan dari kohe peternakan kita sendiri. Makanya saya begitu menyarankan kepada kawan-kawan peternak ayam atau unggas itu juga membudidayakan maggot, karena manfaatnya sangat besar sekali. Ini juga membantu pekerjaan kita. Memang ada anggapan bahwa takutnya nanti malah merepotkan. Sebenarnya itu kurang tepat ya. Justru budidaya maggot ini bisa membantu pekerjaan kita, asal kita tahu treatmentnya, bagaimana cara mengolahnya, mengkolaborasikannya dengan peternakan kita. Apalagi dalam kondisi sekarang kita tahu sendiri bahwa harga pakan itu semakin hari semakin naik kawan-kawan. Maka kita sebagai peternak mandiri itu wajib tahu minimal salah satu pakan alternatif. Memang banyak pakan alternatif kita bisa pelajari, misalkan dari budidaya azolla atau pengolahan pakan melalui limbah-limbah industri seperti ampas tahu yang kita rubah, yang kita olah menjadi konsentrat. Kemudian juga ada juga budidaya maggot. Nah, nanti kedepannya insya Allah ini budidaya maggot ini akan terus saya bahas secara step by step, perlahan dari awal sampai akhir sepanjang yang saya ketahui. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian. Itu dulu kawan-kawan, sampai jumpa di next video. Salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.